Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, materi kita yaitu mari melaksanakan sholat, dengan submateri menceritakan pengalaman sholat. Anak-anak, marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, kita dimudahkan untuk memahaminya, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Anak-anak yang solih-solihah, akan Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengamati dan menyimak video pembelajaran tentang contoh pengalaman sholat baik di rumah maupun di masjid atau musola, sebagai peserta didik diharapkan kalian mampu yang pertama menjalankan sholat dengan tertib dan benar. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman makna ibadah sholat dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan masjid atau musola lingkungan sekitar rumah. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai contoh dari menceritakan pengalaman sholat baik di rumah maupun di masjid lingkungan sekitar rumah, Pak Guru akan contohkan dari pengalaman sholat Amir baik di masjid maupun di rumah. Pengalaman sholat Amir di rumah dan di masjid. Yang pertama yaitu pengalaman sholat Amir di masjid. Saya setiap pagi dibangunkan oleh ayah untuk mengerjakan sholat subuh ketika ada azan subuh. Seperti biasa, saya agak malas bangun karena masih merasa mengantuk. Dengan sabar, ayah membangunkan saya. Ayah mengatakan, "Amir, sudah waktunya untuk bangun pagi, karena kita sudah cukup lama tidur. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita kesempatan untuk beribadah kembali. Bangun ya nak." Demikian setiap pagi ayah mengingatkan saya. Saya pun bangun sambil mengucek mata yang masih agak mengantuk. Ayah mengingatkan saya untuk berdoa setelah bangun tidur. Setelah membaca doa, saya bergegas ke kamar mandi untuk buang air kecil dahulu dan membersihkan badan agar terasa segar. Setelah itu, saya berwudu dan bersama ayah pergi ke masjid. Di dalam masjid sudah menunggu beberapa orang untuk melaksanakan sholat. Saya melihat kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Saya hanya melihat hanya ada 2 anak saja yang hendak ikut sholat berjamaah di masjid. Mereka adalah Utsman dan Ali, tetangga saya, putra Pak Imron. Saya dan ayah masuk ke dalam masjid. Tidak lupa ayah mengingatkan saya untuk membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ayah mengajak saya sholat sunnah 2 rakaat sebelum iqamah. Setelah selesai mengerjakan sholat sunnah, muazin mengumandangkan iqamah. Tanda sholat subuh segera dimulai. Selama pelaksanaan sholat subuh di masjid, suasananya tenang. Kami bisa khusyuk mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh imam. Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kata ayah, kalau ikut sholat berjamaah di masjid atau musola, pahalanya banyak, yaitu 27 derajat. Kalau sholat sendiri, hanya 1 derajat. Saya senang sekali bisa sholat berjamaah di masjid bersama ayah.
Itulah pengalaman sholat subuh Amir di masjid bersama ayah setiap hari. Kemudian cerita pengalaman sholat Amir di rumah. Suatu hari saya keasikan bermain bersama teman-teman. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ibu memanggil saya. "Amir, pulang nak, sudah sore. Kamu belum sholat asar kan?" Saya menjawab, "Iya bu, sebentar." Setelah pamit pada teman-teman, saya pulang. Sesampai di rumah, saya mandi dahulu. Ibu menyuruh saya untuk sholat asar. Ibu berkata, "Amir, sholat dulu ya nak." Saya menjawab, "Iya bu, ini Amir mau sholat." "Ibu sudah sholat belum?" Ibu berkata, "Ibu sudah sholat Amir. Biasanya kamu sholat asar di masjid bersama Utsman dan Ali." Saya menjawab, "Maaf bu, tadi sebenarnya saya mau pulang waktu ada azan. Tapi Fulan mengajak main terus. Katanya masih asik." Ibu berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi besok jangan diulangi lagi ya. Kalau mendengar azan, segera pulang ya nak. Sholat berjamaah di masjid atau musola kan pahalanya lebih banyak. Kamu sudah tahu kan?" Saya menjawab, "Iya bu, saya berjanji. Besok tidak mengulangi lagi." Akhirnya, saya melaksanakan sholat asar di rumah sendirian. Artinya, saya hanya mendapat pahala 1 derajat saja. Saya menyesal. Dalam hati saya berdoa, "Ya Allah, semoga saya bisa selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid." Itulah anak-anak kisah dari pengalaman sholat Amir di rumah. Untuk selanjutnya, silahkan kalian buat cerita tentang pengalaman sholat kalian baik di rumah maupun di masjid. Sebagaimana pengalaman Amir menceritakan pengalamannya sholat baik di masjid maupun di rumah. Silahkan kalian buat cerita tersebut sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Ingat ya, buat direkam dengan rekaman suara, kemudian kirimkan rekaman tersebut ke nomor WA guru agama kalian. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang pengalaman sholat baik di rumah maupun di masjid lingkungan sekitar rumah. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.